Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan keberlimpahan kehidupan, karena kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa tadi mungkin ya sahur dengan makanan yang kita santap, dan semua itu karena kesehatan kita semua. Oleh karena itu marilah kita mengkaji sebentar supaya kita mendapatkan rahmat, yaitu faidah qira'atul Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu diam, ya, hendaklah kamu diam dan mendengarkan, bukan ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri itu tidak mendapat rahmat, malah mendapat laknat dan begitu. Oleh karena itu mari kita cermati topik pada pagi hari ini, meneruskan topik 2 tahun yang lalu. Di YouTube saya ada mudik rohani, maka ini bagian yang kedua adalah mudik rohani. Mudik rohani kalau kita bahas sebetulnya sangat luas cakupannya. Namun sebelum kita masuk ke rohani, kita melihat dulu mudik jasmani. Sebagai contoh, saat ini ya baru kemarin saya mendapat berita seorang bapak dan ibu, ya, suami istri mudik dari Boyolali ke Blora. Kemudian anaknya gadis umur 16 dan 14. Anaknya boncengan sendiri, boncengan sama anaknya, bapaknya sama ibu. Tetapi di tengah jalan apa yang terjadi? Si anak ini mengalami kecelakaan dan meninggal di jalan. Sang ibu dan juga sang ayah terpukul sekali. Ya mungkin ibunya nangis, nek Jawa ngeru-ngeru dan lain sebagainya. Tapi gimana lagi, itulah fenomena atau dinamika mudik jasmani. Belum lagi ada yang mudik gratis dari Jakarta, naik bis. Ini SOP-nya, standar operasionalnya itu lewat selatan. Tapi para penumpang tidak mau, mintanya lewat tol. Ya, lewat tol kan harus di utara. Nah, akhirnya urunan uang untuk e-tol. Ya, lantas apa yang terjadi? Ada sebagian penumpang katanya karena belum tahu aturan, ya, grundel, karena sekarang kan di media sosial gitu kan, yang memfitnah sopir. Akhirnya sopirnya memberikan klarifikasi bahwa kronologinya itu sebetulnya lewat selatan, tapi harus lewat tol, maka penumpang urunan, ada yang ikhlas, ada yang grundel tadi. Akhirnya diklarifikasi. Nah, inilah dinamika kehidupan dalam mudik jasmani. Belum yang lain, ya. Banyak sekali contoh-contoh yang sebenarnya mudik jasmani itu seperti itu, masih berdesak-desakan, macet dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah sudah memberikan, kalau mudik rohani dan jasmani itu ternyata berbeda. Kalau mudik rohani itu bebas hambatan, jalannya luas dan tidak pakai e-tol.
tidak pakai bayar. Nah disitulah maka ya, kalau tadi saya baca ayat dalam surat As-Sajdah ayat 9, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Setelah kita dijadikan sempurna, maka ditiupkan rohnya, roh Allah. Kemudian kita diberikan modal, yaitu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, yaitu pendengaran, kemudian penglihatan, dan juga afidah atau hati nurani. Tetapi manusia diberi modal yang sama itu qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang mensyukuri. Maka jarang sekali Bapak Ibu yang saya hormati, ya, orang yang mencari kebenaran, yang mencari ya, ilmu, yang mengaji itu yang masih di atas angin, masih sehat, masih muda, masih kaya, masih jabatan, itu jarang sekali. Ya ada memang, tapi jarang. Karena memang qalilan ma tashkurun tadi, sedikit yang bersyukur. Tapi biasanya itu yang mencari itu kan sudah tidak punya jabatan, kadang ya dulu kaya, sudah jatuh miskin, atau dulu sehat, sudah jatuh sakit, atau ya ada sesuatu masalah banyak, baru mencari apa itu spiritual, apa itu petunjuk, apa itu tuntunan hidup. Nah oleh karena itu kita jangan sampai menunggu babak belur dulu, ya, baru kita mencari. Kita harus waktu di atas angin, waktu sehat, waktu muda, waktu kaya, ya, masih bisa aktivitas semari, masih bisa kalau mampu ya masih bisa bersedekah dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu kalau kita yang sejatinya tadi ditiupkan roh Allah, ya, ditiupkan Allah untuk mudik, itu Allah sudah memberikan, istilahnya menerima dengan tulus dan sangat sayang kepada hambanya. Saya analogikan Bapak Ibu ya. Mungkin saya sebagai contoh ibu. Seorang ibu ya pergi bekerja karena tugas ini harus 4 hari atau sampai 1 minggu tidak di rumah. Padahal hanya punya 1 anak yang masih balita yang dipelihara oleh neneknya. Nah, saking kangennya si ibu ini pulang kerja. Pas pulang kerja ini anak ini belum mandi, mainan, belipotan, ya, kotor semua. Bajunya kotor, penterainya kena debu dan lain sebagainya. Tapi karena seorang ibu yang kasih sayang, begitu datang di rumah, anak ini tidak mandi dulu, langsung aja dipeluk, diciumi, ya, dipeluk erat. Itulah seorang ibu yang ibu itu tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, tetapi seperti itu. Maka Allah yang maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, maha lembut, itu apapun dari hambanya, walaupun berbelepotan kesalahan, ya, berbelepotan kekilapan, Allah akan menerima dengan tangan terbuka istilahnya. Allah akan menerima apa yang dikeluhkan oleh hamba itu. Itulah perbedaan antara kita dengan Allah. Kadang kita suka menjustifikasi orang, wah itu salah, itu dan lain sebagainya, itu tidak pernah masjid dan lain. Itu mungkin ibaratnya orang dia itu baru level belum ada kesadaran. Maka kita yang sudah mengetahui dalam mudik rohani ini kita harus meniti ke dalam diri. Maka pentingnya lah itulah orang yang meniti ke dalam diri, mengerti diri sejati bahwa dirinya itu sebetulnya adalah makhluk rohani tadi yang dibentuk tadi, diberi modal yaitu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, ini kita manfaatkan. Maka perbedaan antara manusia dan hewan itu sederhana sekali. Ya, perbedaannya sederhana sekali. Orang yang tidak memahami dengan hati nuraninya, tidak memahami
tanda-tanda Allah dengan penglihatan dan pendengaran itu adalah kal an'am. Di dalam surat yang lain disebutkan seperti itu. Bal adallu, bahkan lebih sesat. Maka kalau hewan itu tidak mungkin dia mudir rohani dan sebagainya, karena manusia satu-satunya makhluk yang diberi pilihan oleh Allah. Tapi pilihannya itu tidak lepas dari hukum kausalitas, hukum tabutuwe, hukum keterhubungan, hukum keseimbangan. Semua adalah dalam konteks hukum Allah atau sunnatullah, tidak lepas dari pilihan kita. Maka pilihan kita, marilah kita mudik rohani yang bebas hambatan. Jalurnya tidak macet, jalurnya tidak sempit, tapi luas seluas alam semesta ini. Maka kalau kita sudah, jiwa kita, pikiran kita sudah di alam-alam malakut, alam yang tinggi, diibaratkan ya, kita bisa meninggalkan orang dari yang belum memiliki alam-alam tinggi, alam malakut, dalam alam rendah, kita sudah istilahnya ke atas, yaitu 1000 bulan lebih tinggi, 1000 bulan lebih cepat, 1000 bulan lebih di depannya. Oleh karena itu, maka mari kita mendidik dalam diri, mengenal diri kita sejati untuk bisa mudik rohani. Karena mudik rohani itu sangat penting kalau dibandingkan dengan hanya mudik jasmani. Karena kalau mudik rohani, insya Allah Allah akan selalu membimbing kita, dan nanti dalam kehidupan kita kelanjutannya itu adalah menjadi hamba yang sudah mutmainah, hamba yang sudah qalbun salim, insya Allah ditempatkan jannatun na'im. Demikian, semoga dalam manfaat. Jazakallahu khairan wa amin. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuknya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrul minallahi wa fadluhu. Alhamdulillahirabbil